Makanya ada Sa'id bin Musayyab, Bapak Ibu, selama 50 tahun itu tak pernah tidak ketemu dengan takbiratul ihram pertama imam. Ini Sa'id bin Musayyab 50 tahun lamanya dia itu selalu ketemu dengan takbiratul ihram pertama imam. Dan 30 tahun sisanya dia duduk di dalam masjid sebelum azan berkumandang. 30 tahun lamanya. Jadi sebelum azan dia sudah duduk di masjid. Itu Sa'id bin Musayyab. Dan Sa'id bin Musayyab ini 30 tahun lamanya sholat tidak pernah melihat pundak kawan. Kalau sholat tak pernah melihat pundak orang, kira-kira di mana barisannya, Bapak Ibu? Di depan, karena dia selalu melihat dinding. Nah itu dia. Berapa lamanya? 30 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya menyampaikan tentang masih seputar zikir-zikir di waktu pagi. Memang zikir di waktu pagi ini lebih banyak dibanding kemudian selain waktu pagi. Kenapa lebih banyak? Karena waktu yang terbaik untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dari siang hari itu berawal dari waktu pagi. Dan waktu pagi itu menghitungnya selesai melaksanakan sholat subuh. Itu menghitungnya zikir-zikir yang banyak Rasulullah SAW baca. Dan di antara zikir yang Rasulullah SAW baca dalam dokumentasi Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang ini sedikit mengulang Bapak Ibu. Ketika itu ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau menyampaikan, ya Rasulullah, ma lakitu min aqrabin la daghatnil bariha. Wahai Rasul, aku menjumpai seekor kalajengking. Lalu kemudian kalajengking itu menyengatku. Dia sampaikan kepada Rasul. Dahulu ini sahabat sampai hal terkecil pun selalu mengadu kepada Rasul. Sampai digigit kalajengking pun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengadu kepada Rasul. Saat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah menjawab, amma law qulta hina amsaita. Kalau seandainya setiap sore hari engkau membaca doa, ini zikir pagi dan petang. Kalau setiap sore hari engkau membaca doa, apa doa yang dibaca? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurruka, maka engkau akan selamat dari bahaya sengatannya kalajengking. Maknanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang menyelamatkan kita dari binatang berbisa ketika mengawali pagi dan ketika masuk di senja hari, kita berzikir. Dan di antara zikir itu yang Rasulullah SAW sampaikan adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu doa yang Rasulullah SAW ajarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang mulia dari keburukan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Keburukan makhluk yang Allah ciptakan, makhluk ini kan semua Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ketika Allah yang menciptakan, kadang ada keburukan pada makhluk itu, terutama binatang-binatang yang berbisa. Jadi binatang-binatang berbisa itu usahakan janganlah dipelihara. Maka mohon maaf kalau ada jamaah kita yang hobi memelihara ular, memelihara skorpion, memelihara apa lagi. Pokoknya binatang-binatang yang berbisa itu tak usahlah dipelihara. Karena sejinak-jinak binatang yang berbisa, kadang suatu saat dia akan makan tuannya juga. Nah, maka memelihara harimau, ini tak usahlah dipelihara. Carilah yang lain lah yang kemudian lebih selamat kita dari bahayanya binatang-binatang yang berbisa tersebut. Ya kalau memelihara kucing, nah ini agak lebih selamat. Kan kucing dengan harimau sama Pak Ustadz, cuma kecil dan besarnya saja. Oh, bahayanya juga berbeda. Kalau yang kecil agak bisa kita menaklukkan, tapi kalau besar nunggu pawang harimau baru bisa menaklukkannya. Ini menunjukkan bahwa semua makhluk yang Allah ciptakan itu ada potensi akan membahayakan kita. Tapi ketika Imam Hasan Basri menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala min syarri ma khalaq, dari keburukan
makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, beliau mengatakan makhluk Allah yang paling buruk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, beliau mengatakan yang pertama itu adalah jahanam. Yang pertama itu adalah neraka jahanam. Bukan jahanamnya yang buruk, tapi bahaya yang ada pada neraka jahanam itulah yang paling terburuk. Karena neraka jahanam yang paling terburuk, maka kita selesai membaca tasyahud akhir, kita memohon perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, supaya selamat dari keburukan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Karena neraka itu adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan neraka hanya untuk tempat orang-orang yang buruk. Jangan tanya tentang bagaimana dahsyat dan buruknya apa yang kemudian ada di dalam neraka. Nah, ini semua orang pasti tidak menginginkannya, sehingga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai mulut kita latah, lah Pak Ustaz, paling saya masuk neraka dulu lah Pak Ustaz. Jadi kepada surga dan neraka itu sebisa mungkin besarkan rasa takut kita, besarkan rasa harap kita kepada surga, supaya kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari api nerakanya. Itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang buruk. Lalu kemudian setelah neraka, kata Imam Hasan Basri, apa dia makhluk Allah yang Allah ciptakan dan paling buruk? Yang berikutnya kata beliau, iblisu wa dzurriyyatuh, iblis dan keturunannya. Nah, ini yang buruk nih. Jadi iblis dan keturunannya ya ada setan, ada gundurwo, apalagi pokoknya keturunan-keturunannya. Entah betul entah tidak yang saya sebutkan terakhir, wallahu a'lam, saya tak tahu pula. Di Pekanbaru ada setan gundurwo, Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Oh, ada juga ya. Kalau cabai setan ada di pasar, insya Allah. Jadi orang belakangan ini usahakanlah, kalau sesuatu itu adalah yang paling buruk, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Jangan dijadikan sesuatu yang menjadi kebiasaan, seolah-olah sesuatu itu tidak ada buruknya. Maka ada memberi nama makanan mie setan, nah itu macam tak ada yang lainnya. Mie balap kan agak lebih mantap kan dibanding mie setan. Nah, ini kadang menyebutkan untuk nama-nama yang tak pantas, nama-nama yang tak sesuai, padahal itu diantara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang buruk. Maka yang buruk itu diantaranya ya setan dan iblis dan kemudian keturunannya. Jadi keturunannya itu adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai makhluk yang tertolak untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lebih buruk kecuali yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari rahmatnya. Kalau tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tempat abadinya adalah di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abu Hurairah yang menceritakannya, anak Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaitu. Wahai Rasul, ajarkan aku kalimat yang akan aku baca kalau aku melewati pagi dan aku melewati petang. Jadi Abu Bakar saja minta kepada Rasulullah, zikir apa di pagi hari wahai Rasul? Zikir apa yang aku baca di sore hari wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an untuk kemudian membaca zikir ketika pagi dan petang. Allahumma fatiras samawati wal ard. Allah, duhai Allah yang menciptakan langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah, Allah yang maha mengetahui yang tidak nampak dan yang nampak. Kalau kita yang tahu yang nampak atau yang tak nampak, Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, kita yang tahu yang nampak saja, yang tak nampak kita tidak tahu. Maka ada sebagian orang memandai-mandai, yang tak nampak pun dibuat seakan-akan dia tahu, sehingga mengkhawatirkan orang yang dia reka-reka. Biasanya kan ada orang datang ke paranormal, ditengoknya air. Oh, depan rumah bapak ada pohon mangga ya. Wah, ini kan. Akhirnya kita terkejut. Iya nih. Wah, berarti hebat dia bisa tahu. Lalu kemudian ditebaknya lagi. Oh, bini bapak nampaknya akan berbuat jahat dengan bapak ini. Wah, lalu kemudian semakin percaya dia. Nah, ini berarti orang yang mengada-ngada. Toh kalau benar itu hanya sebahagian kecil. Karena dahulu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangsa iblis itu berusaha untuk menembus
langit-langit Allah Subhanahu wa taala untuk mencuri kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kabar itu sampai ke bumi, dia curi terlebih dahulu untuk kemudian membodohi orang yang di bumi bahwa seakan-akan dia tahu segala-galanya. Nah, itu kelakuan iblis itu Bapak Ibu. Dia curi nanti kemudian diberitakan sehingga orang lebih percaya dengan, mohon maaf, dengan dukun dibanding kemudian percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makanya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui yang nampak dan yang tidak nampak. Kalau kita kan yang kita ketahui yang nampak saja, yang tak nampak kita tidak ketahui. Bapak Ibu, ada yang nampak malaikat di masjid ini Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Tak ada. Karena kita memang tidak bisa melihat sesuatu yang kita tidak bisa melihatnya, termasuk malaikat. Di majelis ilmu adalah majelis yang ada para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala utus. Malaikat, ada malaikat itu kerjanya patroli Bapak Ibu. Jadi yang patroli ini bukan polisi saja Bapak Ibu, ada malaikat. Yatlubuna hilaqal dzikri. Malaikat yang patroli ini mencari kumpulan-kumpulan orang yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka cari. Nah, kalau ketemu mereka bergabung. Nah, ini. Maka semoga kita termasuk yang ada malaikat yang patroli pagi hari ini dan sedang membersamai kita. Dan itu Rasulullah yang menyampaikannya. Cuman kita tak bisa melihatnya. Maka ketika kita melewati pagi dan sore, akui bahwa Allah yang maha mengetahui yang nampak dan kemudian yang tidak nampak. Rabbi kulli syai'in wa malikah. Allah Subhanahu wa taala Tuhan segala sesuatu dan kemudian raja segala sesuatu. Jadi tak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menduakan Allah. Kalau seandainya di dunia ini ada dua Tuhan, la fasadata, maka bumi ini akan hancur. Contohnya, Tuhan yang satu mau menerbitkan matahari, yang satu tak mau. Kira-kira hancur atau jadi Bapak Ibu? Pasti hancur lah. Maka pimpinan itu biasanya jarang ada dua, pasti satu. Kalau ada dua yang akan mengambil kebijakan dua orang, nah itu sangatlah berbahaya. Sedangkan pimpinan saja kalau dua berbahaya, apalagi kemudian Tuhan semesta alam. Maka Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Subhanahu wa taala itu esa. Jadi tak mungkin Tuhan itu ada dua. Makanya Rasul menyebutkan la ahada asbar minallahi azza wa jalla hina yasma'uhu adza min makhluqatihi. Al-hadis bima makna. Tak ada yang lebih sabar dibanding Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan ucapan yang tak pantas dari makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, satu di antara sifatnya itu as-sabur. Allah Subhanahu wa taala maha penyabar. Dan orang tidak akan pernah sampai pada level as-sabur, maha penyabar, karena itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Toh kalau kemudian kita sampai pada sifat sabar, itu sebutannya masih sabir. Masih disebut dengan sabir, orang yang sabar, bukan yang maha penyabar. Karena yang maha penyabar adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak maha sabarnya Allah Subhanahu wa taala? Allah ketika mendengarkan ucapan yang tidak baik dari hambanya, Allah Subhanahu wa taala tak langsung musnahkan hamba itu. Tak langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan murkanya. Jadi orang yang mengucapkan Allah punya anak, oh Uzair itu anak Tuhan, kata orang-orang Yahudi. Lalu kemudian kata orang-orang Nasrani, oh Isa itu anak Tuhan. Tapi kemudian Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung murka dengan mereka, meskipun mereka menduakan Allah, meskipun mereka menisbahkan Allah punya anak. Dan tak ada kalimat yang lebih buruk yang diucapkan makhluknya melainkan ucapan saat dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang melakukan itu, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala tak hancurkan. Allah tidak menurunkan murkanya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan wa yarzuquhu. Meskipun mereka mengucapkan kalimat itu, Allah masih berikan mereka rezeki. Maka Bapak Ibu, kalau melihat orang ateis, orang yang menyekutukan Allah, lalu kemudian rezekinya lancar-lancar saja, itu adalah maha sabarnya Allah Subhanahu wa taala. Saya yang rajin sholat kok tak kaya-kaya Pak Ustaz. Nah ini kan, mereka yang tak sholat, tak bayar zakat, aman-aman saja. Itu menunjukkan maha sabarnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, ada sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha memaksa. Azab Allah Subhanahu wa taala amat pedih. Ada itu. Makanya
kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia itu tak ada yang mampu dimiliki oleh siapapun dari makhluknya. Sehingga orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang menduakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan mereka rezeki. Maka kalau nengok di negara-negara maju, orangnya menyekutukan Allah nampaknya kaya-kaya, Pak Ustaz. Nampaknya perlu dibawa negara ini menjadi ateis supaya orangnya kaya-kaya. Itu tak penting dan tak perlu. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang menyekutukannya pun Allah berikan rezeki. Bukan hanya sekedar Allah berikan rezeki, wa yu'afihim, Allah sehat-sehatkan mereka. Jadi orang yang menyekutukan Allah, tak pernah bayar zakat, menisbahkan Allah punya anak, mereka sehat-sehat saja. Maka kalau mereka sehat, lalu kita yang taat kadang masuk rumah sakit, kadang kemudian demam, kadang kemudian sakit perut dan lain sebagainya, maka beruntunglah ketika Allah colek kita dengan dosa yang kita buat dibanding dengan dosa yang kita buat sama sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menegur kita. Maka orang yang menyekutukan Allah, dosa yang dia buat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka sehat, berarti Allah tidak menegur mereka. Maka ada contoh orang yang hidup di dunia ini tak pernah sakit. Siapa dia? Fir'aun. Bapak Ibu pernah dengar kabar Fir'aun masuk ruangan ICU, Bapak Ibu? Nah, tak pernah. Padahal Fir'aun itu mengaku dia menjadi Tuhan, tak tanggung-tanggung, Bapak Ibu. Tapi lihatlah ketika mati datang kepadanya baghtatan dalam keadaan tiba-tiba, tak sempat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Fir'aun dengan angkuhnya mengikuti jejak Musa alaihissalam, lalu kemudian justru tenggelam di jalan yang dia ikuti dari jalan yang dilewati oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi yang paling berbahaya itu, Bapak Ibu, ketika orang tidak sadar dengan kejahatan yang dia buat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menundanya untuk tidak menurunkan murkanya. Ketika Allah turunkan murkanya dalam keadaan baghtah, dalam keadaan tiba-tiba, tak sempat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Tuhan segala sesuatu dan Raja segala sesuatu. Asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirkihi. Nah, itu doa yang Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar. Aku bersaksi tak ada Tuhan selain Engkau, aku memohon perlindungan kepadamu min syarri nafsi, dari keburukan diriku. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kalau tahu ada keburukan pada dirinya, berarti dia kenal dirinya. Tapi kalau orang tidak tahu ada keburukan pada dirinya, berarti dia sedang tidak mengenali diri. Kira-kira dalam diri kita ada keburukan tidak, Bapak Ibu? Sikit atau banyak? Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit, Pak Ustaz. Nah, ini dia. Dalam diri kita itu ada keburukan. Dari mana kita tahu dalam diri kita ada keburukan? Allah yang bersumpah, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya kami beri ilham jiwa, separuhnya fujur. Fujur itu jahat. Jadi separuh dari diri kita itu jahat, separuhnya lagi takwa. Yang separuh baik, takwa, yang separuh lagi jahat disebut dengan fujur. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan kepadaku jiwa yang bertakwa. Yaitu yang Rasulullah minta kepada Allah. Kalau yang diminta yang bertakwa, maka perlu juga memohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu min syarri nafsi, dari keburukan jiwa. Jadi ada separuh dalam diri kita itu potensi untuk melakukan kejahatan. Jadi 50-50, Bapak Ibu. Kalau 50-50 pemilu, kira-kira ada putaran kedua, Bapak Ibu? Oh ada. Kalau 50-50 kan itu. Maka kalau 50+1 baru tak ada putaran kedua kan. Nah, tapi kalau umpamanya tak sampai di situ, maka akan ada putaran kedua. Kemana ceritanya kita? Baik, dari keburukan diri kita. Jadi separuh diri kita itu selalu mengajak kepada perbuatan yang tidak itu. Maka memang harus berhati-hati dengan diri. Maka orang yang kenal ada potensi buruk di dalam dirinya, berarti dia kenal dengan siapa dirinya. Nah, maka mau minta kepada Allah supaya separuh yang Allah berikan kepada kita yang bertakwa, itulah yang Rasulullah SAW ajarkan. Ternyata keburukan dari diri kita, wa min syarri syaitan wa syirkihi, dan kemudian dari keburukan syaitan, setan. Setan itu ya, nah tak adalah setan baik. Setan itu nampaknya baik, Pak Ustaz. Dia masuk ke masjid, Pak Ustaz. Enggak, setan itu meskipun masuk ke masjid, dia tidak akan elok. Karena ada setan yang kerjaannya masuk di masjid,
namanya setan hinzib. Itu kerjaannya masuk ke masjid itu. Kenapa dia masuk ke masjid? Mengganggu orang sholat. Jadi Bapak Ibu jangan dianggap sholat itu tak ada setan menggodanya. Ada, namanya hinzib. Maka kalau ada orang mengganggu kawannya sholat, nah ini kawannya hinzib, dia dibagi. Jadi memang ada kerjaannya. Jadi meskipun di tempat yang baik, ada juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Kata Rasulullah, "Qul ha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadhta madja'aka." Baca doa tadi wahai Abu Bakar ketika engkau melewati pagi, baca wahai Abu Bakar ketika sore hari, baca ketika engkau mau tidur, kata Rasulullah. Nah, ini doa yang Rasulullah ajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabbi kulli syai'in wa malikah, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Nah, itu doa yang Rasulullah ajarkan ketika melewati pagi, petang, dan ketika mau tidur. Hafal Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya. Kalau kita ini kan doa yang hafal yang dulu diajarkan. Kalau yang menghafalkan agak tua-tua ini memang agak payah memang. Ya faktor U itu dimaklumi dimanapun gitu. Tapi usahanya itu yang menjadi istimewa. Jadi usahanya itu yang jadi ibadah, perbuatan semakin payah kita mendapatkannya, semakin payah nilainya di sisi, semakin besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bulan yang tidak disebutkan kemuliaannya, tapi justru di bulan itu banyak ibadah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan, terutama puasa. Itu bulan Sya'ban. Kenapa Rasulullah kok banyak melakukan kebaikan di bulan Sya'ban? Kata Sayyidah Aisyah, dari 12 bulan selain Ramadan, Rasulullah itu paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Padahal tidak bulan mulia, bukan bulan yang mulia Sya'ban itu. Jadi ketika Rasulullah ditanya, kenapa banyak puasa di bulan Sya'ban wahai Rasul? Apa jawaban beliau? Syahrun yaghfilu katsirun minan nas. Bulan Sya'ban itu bulan banyak orang lalai. Kenapa lalai? Karena sudah merasa cukup dengan bulan Rajab. Kenapa dia lalai? Karena nanti dia menunggu bulan yang Allah lipatkan pahala, sehingga dia melakukan ibadah banyak hanya di bulan Ramadan. Sehingga ketika banyak orang lalai, ibadah itu menjadi istimewa. Kenapa sholat sunnah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah sholat 5 waktu yang paling mulia adalah sholat malam? Karena waktu sholat malam itu sedang banyak orang yang lalai. Malam hari itu orang sedang tidur, kan sedang lalai. Orang sedang tidur, maka orang yang tidak tidur sholat itu menjadi istimewa. Dan di antara malam yang juga spesial Bapak Ibu, malam hari raya Idul Fitri dengan Idul Adha. Jadi sholat malamnya itu istimewa dibanding malam-malam yang lain. Kenapa? Karena malam hari raya Idul Fitri banyak orang yang sedang lalai. Kenapa? Karena sudah merasa cukup dengan ibadah Ramadan, sibuk masak kupat, sehingga tak sempat sholat malam. Nah ini makanya menjadi istimewa. Ini terkait dengan salah satu doa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, bagaimana kemudian saat melewati waktu pagi dan petang dan ketika dalam keadaan sudah berada di tempat itu. Lalu kemudian kata Imam Nawawi, warwaina, dan kami meriwayatkan lagi fi Sunani Abi Dawud, dalam Sunan Abu Dawud, Imam Turmuzi dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min abdin yaqulu fi shabahi kulli yaumin wa masa'i kulli lailatin." Orang yang berzikir setiap mengawali pagi dari hari yang dia lewati, dan setiap memasuki sore sebelum masuk malam hari. Dia melewati sore, berarti sore sebelum masuk malam. Lalu kemudian dia baca doa. Apa doa yang dia baca? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Hafal ini kan Bapak Ibu? Nah, ini hafal nih doa langganan ini kan. Nah, ini diantara doa yang Rasulullah ajarkan ternyata. Yang bercerita siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi kalau pagi dan sore kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalau kita baca itu salah marratin, kita baca sebanyak 3 kali. Jadi 3 petang, 3 pagi. Nah, kita baca 3 kali pagi hari, lalu kemudian 3 kali petang hari. Kita membaca ini, lam yadurruhu syai'un, maka tak akan ada sesuatu yang akan membahayakannya.
Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang membahayakannya? Lam tusibhu fuj'ata bala'in. Tidak akan ada bala yang datang kepadanya secara tiba-tiba. Yang paling berat itu kan kalau datangnya tiba-tiba, tiba-tiba itu tanpa ada persiapan apapun, alih-alih datang bala itu kepada kita. Itu kan luar biasa beratnya. Makanya supaya kita tidak termasuk orang yang datang bala dari Allah secara tiba-tiba, itu baca pagi dan petang Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Supaya tidak ada bala yang datang tiba-tiba. Kalau tiba-tiba ini kan orang tak pernah melihatnya sama sekali, alih-alih musibah itu datang kepada kita. Maka supaya selamat, doa ini diantaranya yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian berikutnya, Bapak Ibu, diantara zikir petang dan pagi, warwaina, dan kami meriwayatkan fi kitab Tirmidzi, dalam kitabnya Imam Tirmidzi, an Saubana radhiyallahu an, dari Sauban. Sauban ini sahabat yang kalau pergi ke masjid kurang lebih 3 jam baru sampai masjid. Ini Sauban namanya. Sauban. Kalau 3 jam kita jalan kaki sampai mana, Bapak Ibu? Ada jamaah kita tadi yang 3 jam sampai ke masjid, Bapak Ibu. Masa 3 menit. Nah, Sauban ini 3 jam. Makanya ada Sa'id bin Musayyab, Bapak Ibu. Selama 50 tahun itu tak pernah tidak ketemu dengan takbiratul ihram pertama imam. Ini Sa'id bin Musayyab 50 tahun lamanya dia itu selalu ketemu dengan takbiratul ihram pertama imam. Dan 30 tahun sisanya dia duduk di dalam masjid sebelum azan berkumandang. 30 tahun lamanya. Ini sebelum azan dia sudah duduk di masjid. Itu Sa'id bin Musayyab. Dan Sa'id bin Musayyab ini 30 tahun lamanya sholat tidak pernah melihat pundak kawan. Kalau sholat tak pernah melihat pundak orang, kira-kira di mana barisannya, Bapak Ibu? Di depan, karena dia selalu melihat dinding. Nah itu dia. Berapa lamanya? 30 tahun. 30 tahun ini tak pernah nengok pundak kawan. Kita ini sehari nengok dinding, sehari nengok pundak kawan. Nah ini dia. Ini Sa'id bin Musayyab ini kan luar biasa usahanya untuk kemudian berada di shaf yang paling depan. Nah, ini Sauban ini juga termasuk sahabat yang kalau sholat selalu berada di shaf yang paling depan dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antara yang Sauban ceritakan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yumsi, kata Rasulullah, orang yang kalau melewati waktu petang lalu kemudian dia berzikir. Apa zikir yang Rasulullah ajarkan? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Nah, itu doanya. Ini sering Bapak Ibu baca insyaallah. Betul Bapak Ibu? Betulnya macam tak yakin ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kalau itu kita baca waktu petang, kana haqqan 'ala Allah taala ayyurdiyahu, maka berhak dia untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin dapat ridho dari Allah, baca ini waktu melewati sore hari. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Maka Allah akan ridhoi. Kalau Allah ridhoi Bapak Ibu, yang jelas dapat jaminan ridho dari Allah itu siapa? Sahabat. Maka kalau menyebut nama sahabat, radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dijamin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang setelahnya tak ada jaminan itu, sehingga ketika lewat masa sahabat menyebutnya dengan kalimat rahimahullah. Nah, itu biasanya itu rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Nah, semoga Allah merahmatinya. Jadi kalau sahabat itu radhiyallahu anhu, orang-orang yang Allah ridhoi. Maka kalau ingin menjadi satu di antara orang yang kelasnya dekat dengan sahabat karena kalimatnya sama-sama diridhoi oleh Allah, zikirlah waktu sore hari, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan adalah Sauban. Nah, Sauban ini diantara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan itu. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini banyak sekali zikir-zikir yang menceritakan waktu pagi dan petang.
Di antaranya dalam dokumentasi Imam Abu Dawud, Imam Nasai dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'i da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Ada doa yang Rasulullah tidak pernah meninggalkan di waktu pagi dan kemudian waktu sore. Apa zikir dan doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya di waktu pagi dan sore? Zikirnya yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar adalah Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu, kalau menulis surat di antaranya, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat wal afiat itu bahasa Arab yang sudah disadur ke bahasa Indonesia. Tapi kadang kita sulit memaknai afiat itu apa. Afiat itu apa Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Kan doanya itu, tulisan surat kan itu Bapak Ibu. Masih ingat Bapak Ibu waktu nulis surat dulu? Bapak-bapak lupa waktu kirim surat dengan ibu-ibu? Wah, ini kan. Kan itu. Zaman dulu kan mengirim surat Pak, betul Pak? Oh, pengalaman nampaknya. Nah, ini kan dulu ngirim surat. Kalau sekarang kan orang sudah tidak itu lagi, langsung video call saja. Ini berbeda ternyata. Maka beruntunglah yang jumpa dengan masa itu. Saya termasuk jumpa dengan masa itu. Kami ini waktu 1994 saya pergi sekolah di Jawa. Itu kalau mau ngirim surat emak bapak itu dapat balasan ya cukup lama. Setengah bulan lah saya mengirim dulu, 7 hari baru sampai, lalu kemudian 7 hari pula balasannya sampai. Itu pakai perangko dulu namanya Bapak Ibu. Kalau ada alumni kantor pos ini yang tahu betul ini. Nah, pakai perangko dulu. Kalau mau cepat pakai apa Pak? Telegram dulu kan. Memang luar biasa komunikasi dulu, ini payahnya luar biasa. Terkait dengan keadaan orang sekarang tak pakai pekan-pekan lagi, pencet dik berapa detik langsung kemudian sampai dah. Berapa detik kemudian rekaman suara pun sampai dan kemudian seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang Rasulullah tidak pernah meninggalkan pagi dan petang adalah Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu afiat di dunia dan di akhirat. Afiat itu apa? Al-ibtiad an kulli makruhin, jauh dari segala sesuatu yang dia tidak senang. Jadi kalau kita ingin jauh dari sesuatu yang kita tidak suka, ya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena afiah itu ada yang Allah berikan di dunia, ada afiah yang Allah berikan di akhirat. Makanya kata Rasulullah, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Yang Rasulullah minta jauh dari hal yang tidak menyenangkan di dunia dan jauh dari hal yang tidak menyenangkan di akhirat. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sudah berdoa itu Pak Ustaz, tapi kenapa dia masih dilempari batu? Apakah Rasulullah senang dengan dilempari batu? Maka jawabannya tidak. Maka harus dipahami lebih dari itu Bapak Ibu, setiap Nabi melewati perjalanan hidupnya itu ujiannya lebih besar dibanding selain Nabi. Jadi tidak ada yang lebih besar ujian yang Allah timpakan melainkan kepada para nabinya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari keburukan ketika di dunia, Rasul menyebutkan dalam riwayat yang lain, mesti kita melakukan 5 hal. Kalau 5 hal itu kita tidak lakukan, maka sulit kita jauh dari keburukan di dunia. Rasul menyebutkan dalam kutipan Imam Nawawi Al-Bantani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-afiyatu fi asrati awjuhin. Afiat itu ada 10 kata baginda Rasul. 5 mesti dilewatinya ketika di dunia supaya dapat afiat. Apa 5 itu? Yang pertama al-ilmu. Kalau kita ingin di dunia jauh dari keburukan, mestilah kita berpengetahuan. Mesti berilmu. Kalau orang tidak berilmu, sulit untuk jauh dari keburukan. Karena tidak berilmu, nih mohon maaf Bapak Ibu, akan mudah melakukan segala cara supaya kemudian sampai dengan tujuannya, karena tanpa ilmunya itu tadi. Maka ilmu itu jauh-jauh Rasulullah sudah berpesan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka kalau mencari itu wajib, dan ilmu itulah yang akan menjauhkan orang dari keburukan. Jadi kalau kita ingin jauh dari sesuatu yang kita tidak menyenangi,
meskilah kemudian kita berilmu. Di berilmu insya Allah selamat dari hal yang kita tidak menyenanginya. Karena ilmu itu Bapak Ibu, kata Sayyidina Ali, al ilmu yahfaduka wal malu tahfaduhu. Kalau ilmu itu akan menjagamu, tapi kemudian harta engkau akan menjaganya. Itu perbedaan ilmu dengan harta. Contoh begini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi malam tidur, siapa yang menjaga kita Bapak Ibu? Waktu tidur Allah yang menjaga kita. Tak ada lapisan ring 1, ring 2, ring 3 kan Bapak Ibu untuk menjaga Bapak Ibu tidur kan? Tidak ada. Yang menjaga siapa? Yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang ini dijaga oleh Allah? Karena dia punya ilmu. Di mana ilmunya? Sebelum tidur dia baca doa. Maka Allah Subhanahu wa taala jaga dia. Ini kan ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Maka ilmu itu akan menjaga kita. Tapi beda dengan harta. Harta itu kita yang akan menjaganya. Bapak Ibu punya emas 3 kilo. Karena khawatir di rumah berbahaya, akhirnya Bapak Ibu titipkan di tempat penjagaan emas. Biasa di mana nyimpan emas Bapak Ibu? Di Pegadaian Pak Ustaz. Nyimpan emas. Ketika kita nitipkan emas, itu pakai bayar tidak Bapak Ibu? Pakai bayar. Berarti siapa yang menjaganya? Kita. Jadi kalau harta itu kita yang menjaganya habis. Toh kalau kita simpan di rumah, ibu-ibu ada emas 3 kilo di rumah Bu? Saya tidak minta, tak habis. Kalau habis minta lagi dengan suami. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tak jalan-jalan ke Dubai kan. Nah, jalan-jalan ke Dubai yang emasnya tak pakai pajak. Nah, tanya Pak Haji Irfan ya kan. Nah, atau titip belikan emas Bang, nah, itu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau harta itu kita, kalau tahu kita simpan di rumah, kita masukkan ke berangkas. Berangkasnya kira-kira dikunci tidak Bapak Ibu? Kunci. Masukkan lemari, ada kuncinya lemarinya? Kunci. Lalu kemudian pintu kamar kunci lagi Bapak Ibu? Kunci. Pintu depan kunci? Pagar gembok? Oh, luar biasa habis waktu kita itu untuk menjaga harta. Wah, habis waktu kita. Bapak Ibu, mohon maaf, ini mohon maaf khusus untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak juga lah. Dulu ada istri Abu Lahab. Bapak Ibu kenal Abu Lahab? Tak kenal? Udah lama. Abu Lahab itu satu di antara paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panggilannya Abu Utbah. Termasuk Abu Lahab itu nama panggilannya. Karena nama aslinya itu adalah Abdul Uzza. Kenapa dipanggil Lahab? Karena Abu Lahab ini ganteng. Jadi Lahab itu maknanya isyraqul wajhi, wajahnya itu glowing. Itu Abu Lahab. Maka ibu-ibu kalau nengok suami glowing, Abu Lahab. Kalau tak marah ya, kalau marah saya tetap glowing. Memang ganteng Abu Lahab itu. Ceklah dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu Abu Lahab memang ganteng. Cuman wajah gantengnya tak sebanding lurus dengan sikapnya. Itu Abu Lahab. Ganteng Abu Lahab. Karena ganteng itulah dipanggil Lahab. Maka kalau bapak-bapak nampak istrinya glowing, entah skincare apa dipakai, Lahab gitu kan. Tapi kalau marah ya saya datang juga. Nah, itu mah ganteng Abu Lahab. Dan dia punya istri namanya Arwah. Yang Allah katakan wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya itu Arwah namanya. Panggilannya Ummu Jamil, ibu yang baik, ibu yang elok. Nah, tapi tak elok juga lakunya. Itu istri Abu Lahab namanya Arwah. Arwah itu Bapak Ibu punya kalung besar. Besar betul. Jadi kalau kemudian berjalan, itu kalungnya selalu diletakkan supaya orang nampak Bapak Ibu. Nah, ini. Maka ibu-ibu dah elok kalung itu di dalam, pas kondangan dikeluarkannya. Oh, itu mirip dengan Arwah. Nah, ini mohon maaf ini. Itu Arwah memang yang mengeluarkan itu. Arwah. Cuman kalung itu dulu sama Arwah dijual. Yang hasil penjualannya digunakan untuk membiayai orang yang mau memusuhi Rasul. Nah, itu Arwah punya kerjaan. Makanya Allah memberikan balasan fi jidha hablum min masad. Nanti dia di dalam neraka itu ada pintalan tali yang akan kemudian dikalungkan ke lehernya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya apa? Karena hartanya itu tadi yang dia infakkan pada sesuatu yang tidak baik, yang dia gunakan kepada sesuatu yang tidak baik. Maka harta itu kita habis untuk menjaganya. Supaya harta gantian menjaga kita, berarti kita gunakan untuk kebaikan. Itu berbalas nanti akan menjaga kita. Tapi kalau seandainya kita tidak gunakan pada kebaikan, maka kemudian habislah waktu kita untuk menjaga harta kita. Ini diantaranya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikan aku afiat di dunia, afiat juga di akhirat. Maka di dunia untuk dapat afiat, satu di antaranya perlu berpengetahuan, perlu berilmu, perlu kemudian belajar. Kalau dalam keterangan yang lain Rasul juga meminta, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Nah, ini luar biasa. Ya Allah, berikan aku ampun, maaf, dan berikan aku afiat di dunia dan di akhirat, dan pada hartaku, dan pada keluargaku, dan pada hartaku. Jadi kalau bisa harta, keluarga itu tidak membuat kita benci, tidak membuat kita tidak senang. Hak keluarga membuat kita senang, harta membuat kita senang. Jangan sampai harta itu tidak membuat kita senang. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutupilah kekuranganku, tutupilah hal-hal yang tidak baik dari diriku. Nah, itu diantara doa yang tak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali pagi. Itu diantara potongan doanya yang saya bacakan pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu dari tema kita pada pagi hari ini, dipersilakan.